wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi informatika. Jadi kali ini kami akan bincang-bincang akademik dan ditemani oleh rekan saya Munadi, dan satunya lagi Kawana Hamanja, dan saya sendiri Nurlaila Fitriani Amar. Jadi di bincang-bincang akademik kali ini kami mengangkat artikel yang berjudulkan Santunan Berbahasa di Kalangan Remaja Desa Paranglore, Kabupaten Goa. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Berbicara tentang kesantunan berbahasa di kalangan remaja seperti yang dilakukan oleh remaja di Desa Paranglore, Kabupaten Goa. Nah, menurut kalian penting tidak ya menggunakan bahasa yang santun kepada sesama remaja? Bagaimana pendapat Kawana nih terlebih dahulu? Baik, menurut pendapat saya berbahasa yang sopan itu sangat penting di kalangan remaja karena selain sopan juga cenderung lebih enak didengar sehingga menghasilkan komunikasi yang lebih baik. Baik, terima kasih Kawana. Terus bagaimana pendapat dari Koit nih? kalau saya sependapat dengan apa yang dikatakan Rizkawana. Selain komunikasi yang baik dan enak didengar, hal ini dapat mencerminkan kepada remaja yang baik dan sopan ke depannya. Baik, dari kesimpulan pendapat kalian berdua ini bisa disimpulkan bahwasanya berbahasa sopan dan santun untuk kalangan remaja ini sangatlah penting, yang dimana kalangan remaja ini sangat mudah terpengaruh. Jadi ketika sebagian remaja itu menggunakan bahasa yang santun dan sopan, sebagian remaja yang lainnya akan cenderung terpengaruh juga untuk menggunakan bahasa tersebut. Nah, bukan hanya berbahasa santun kepada sesama remaja, dan juga kita akan lebih cenderung berbahasa yang santun kepada orang yang lebih tua. Mungkin itu pendapat dari diskusi kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini untuk pertanyaan itu. Baik, menurut kalian apa perbedaan antara kesantunan berbicara menggunakan bahasa daerah dan bahasa formal? Kita akan mendengarkan pendapat Koit terlebih dahulu. Kalau menurut saya, berbahasa yang santun secara formal sangat enak didengar dan sangat profesional. Sedangkan berbahasa daerah tergantung pada siapa lawan bicara kita. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pendapat teman kita yaitu Nurlaila. Baik, saya pribadi saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Koit. Sedikit menambahkan bahwasanya kalau berbahasa yang santun secara formal itu, ketika kita mendengarkan kata tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya oh, ini adalah bahasa yang sopan. Seperti contoh, kamu mau kemana? Anda mau kemana? Itu kan sudah terdengar sopan begitu kan. Tetapi ketika kita berbicara santun menggunakan bahasa daerah, apalagi kalau di kalangan remaja seperti halnya yang dilakukan oleh remaja di Desa Paranglore itu malah lebih ketergantungan dengan siapa lawan bicara kita. Ketika kita berbicara dengan orang tua, contohnya bahasa daerahnya seperti ini, mau kemana? Itu kan lebih cocok untuk digunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Tapi hal ini juga cocok untuk kita berbicara sama remaja. Tetapi fakta yang ada, kita sebagai remaja, khususnya kita juga ini sebagai anak-anak Sulawesi, kita akan menggunakan bahasa dengan kata ko. Mau kemana? Begitu. Halnya seperti itu adalah yang menjadi perbedaan antara berbicara santun secara formal dan juga berbicara santun secara berbahasa daerah, dan banyak kata-kata perbedaan lainnya. Oke, saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh tadi. Terima kasih atas pendapat kalian yang sangat luar biasa ini. Baik, coba kalian berikan contoh bagaimana berbahasa dengan santun, dimulai dengan pendapat Rizkawana. Baik, contoh bahasa yang santun dalam berbahasa adalah menggunakan kata-kata yang sopan dan ramah, serta menjaga etika dan tanggung jawab dalam berbicara. Selanjutnya pendapat oleh Nurlaila. Baik, menurut saya bukan hanya menjaga etika dalam berbicara, tetapi juga bagaimana kita menjaga nada suara kita. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, menjaga etika dan sopan santun
dibarengi dengan nada. Seperti halnya ketika kita berbicara dengan orang, terkesan kita kayak seperti biasa saja, tetapi dengan adanya nada yang cukup tinggi, otomatis orang-orang dapat menyimpulkan bahwa mungkin orang ini sedang marah, mungkin orang ini sedang jengkel terhadap saya, seperti itu, sehingga terjadilah komunikasi yang tidak baik-baik saja. Apakah kamu pernah merasa tersinggung kepada perkataan seseorang? Baik, dibilang tersinggung ya pernah ya, itu mendengar seseorang itu menggunakan nada yang tinggi. Saya merasa orang itu mungkin sedang marah atau mungkin sedang jengkel kepada saya, tetapi mungkin di dalam konteks dari bahasa daerah itu nada setiap daerah itu berbeda-beda, tetapi cara penyampaian itu sama begitu. Misalnya apa yang mau disampaikan itu sebenarnya sama, tapi nada bahasa juga berbeda-beda di dalam setiap daerah. Ada yang dinamakan logat seperti itu. Mungkin kita bisa belajar dari orang Paralel itu kan terkesan bisa tinggi, bisa rendah, dan juga seperti kita lihat di orang Bone kan itu bahasa yang bisa dibilang cukup lumayan lembut ya, seperti kita ketahui juga seperti itu. Jadi dari kesimpulannya itu ketika kita berbicara ya santun, hendaknya kita bukan hanya mempelajari tentang etika dan cara-cara berbahasa atau katanya seperti itu, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana nada kita berbicara terhadap lawan tersebut sehingga tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Terima kasih. Baik, itulah tadi bincang-bincang akademik terkait tentang kesantunan berbicara antar remaja di Desa Paralel, Kabupaten Goa. Dan itulah tadi pendapat dari kami terkait dengan hal ini. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.